Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Orang yang berhak membayar zakat yang kelima. Kemarin video sebelumnya cek ya. Aku udah bahas fakir, miskin, fisabilillah, mu'alaf. Sekarang kita bahas yang kelima. Yaitu adalah amil. Amil zakat. Oke, sampai paham. Siapa itu amil zakat? Amil zakat adalah orang yang membantu menjadi fasilitator untuk menyerahkan zakat kita. Amil itu biasanya ada di masjid-masjid yang kita serahkan zakat fitrah kita ke dia melalui dia gitu ya. Nah itu adalah amil, termasuk amil yang ada di kampung-kampung dan seterusnya atau di kota-kota. Siapakah yang memilih amil? Ya masyarakat aja sih, kesepakatan masyarakat. Pokoknya selagi dia terlibat dalam proses penyaluran zakat mal maupun zakat fitrah, dia termasuk orang yang berhak menerima zakat dan dibolehkan zakat kepadanya. Pertanyaannya adalah amil di tempatku itu adalah mapan ustazah. Cuman karena nggak ada kegiatan, loyalnya ke masyarakat, diberikanlah zakat ke amil itu. Boleh nggak ustazah? Jawabannya adalah boleh. Karena zakat untuk amil bukan karena miskinnya, bukan karena fakirnya. Zakat untuk amil karena dia amilnya. Jadi jangan nyari orang miskin terus ya. Kalau mu'alaf itu juga bukan karena miskinnya, karena dia mu'alafnya. Kalau amil walaupun dia mapan, zakatkan aja. Nggak ada masalah. Karena amil itu dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena amilnya ya. Jadi jangan ada perdebatan lagi. Apa yang beliau sampaikan ini tidak ada dasarnya. Amil itu wakilnya pemerintah, bukan panitia zakat yang ditunjuk oleh masyarakat. Jadi amil itu wakilnya imam. Kalau di Indonesia presiden. Siapa yang dipasrai oleh presiden, ya itu yang jadi amil. Siapa yang bisa disebut amil adalah organisasi atau sekelompok orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah. Misalnya Basnas atau Lasisnu untuk NU, Lasismu untuk Muhammadiyah. Juga Lasidogiri milik Pondok Pesantren Sidogiri, Lasnurul Hayat dan lain-lain, itu semua amil. Mengapa? Karena sudah mendapatkan mandat atau ditunjuk atau diizinkan oleh pemerintah. Beda halnya dengan organisasi kemasyarakatan yang diangkat oleh masyarakat, tidak ditunjuk oleh pemerintah, maka itu bukan amil. Bagaimana kalau ada organisasi kemasyarakatan ditunjuk sebagai amil oleh kepala desa misalnya? Maka tetap itu bukan amil. Kenapa? Karena tidak ada dalam tupoksi kepala desa boleh menunjuk amil. Jadi kalau kepala desa menunjuk sebuah organisasi sebagai amil, maka itu penunjukannya ilegal. Ini ibaratnya banyak ya. Untuk lebih singkatnya saya ambilkan dari situs islamweb.net, situs resmi dari Kementerian Agama Qatar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kana mukallafan bijam'i zakati min kibalil hakimi, jika seseorang itu ditugaskan untuk mengumpulkan zakat min kibalil hakimi dari pemerintah, au man yanubu anhu atau orang yang menempati pemerintah, fa inna lahu ayyakhudha bisifatihi amilan alaihi, maka ia boleh mengambil zakat tersebut dengan statusnya sebagai amil. Wa ya'khudha ujrata mislihi, dia berhak menerima ongkos. Kemudian di bawahnya, amma idza lam yakun muwaddafan min kibalil hakim, jika dia bukan pegawai yang ditunjuk oleh hakim au naibihi atau penggantinya hakim, falaisa lahu ayyakhudha minha muqabala jam'iha, maka ia tidak boleh mengambil bagian dari zakat sebagai imbalan atas pengumpulannya. Li'annahu bimathabatil wakili huna, karena jika dia itu tidak ditunjuk oleh pemerintah, maka status dia itu sebagai wakilnya muzakki. Lakin lahu ayyakhudha bisifatil fakri, tapi dia berhak menerima zakat atas nama fakir, awil gurmi atau orang yang punya hutang. Ingka nati zakatu li umumil fuqara, kalau memang zakatnya itu memang dipasrahkan untuk orang fakir secara umum. Wa ya'khudhu biqadri hajatihi, dan dia boleh mengambil sesuai hajatnya. Maksudnya bagiannya fakir itu berapa persen, itu ada bagiannya, ada ketentuan-ketentuannya. Fa in kanat li muayyanina fala yajuzu lahul akhdhu minha, kalau zakat itu dari muzakki memang muayyan, ini tolong zakat ini berikan kepada orang yang punya hutang misalnya,
maka dia tidak boleh mengambil zakat itu atas nama fakir, walaupun fakir itu termasuk mustahik. Karena memang muzakkinya bermaksud itu memberikan kepada orang-orang yang punya hutang, maka zakat itu harus diberikan kepada orang-orang yang punya hutang, itu begitu. Jadi dia tidak boleh mengambil zakat atas nama amil karena statusnya bukan amil syar'i atau amil yang resmi dari pemerintah, itu begitu. Jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Dr. Nella yang mengatakan panitia yang diangkat oleh takmir masjid, oleh masyarakat itu disebut amil, dan orang yang kaya boleh menerima atas nama amil. Ini salah ya, hati-hati. Dan lagi harus diperhatikan, amil itu harus orang yang alim, harus yang faham tentang tata kelola zakat. Sebab kalau tidak faham, bisa-bisa maka zakatnya itu tidak ditasarufkan dengan benar, itu seperti itu. Maka bisa-bisa zakatnya itu tidak ditasarufkan dengan benar, itu seperti itu. Wallahu a'lam.